Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 05.30 WIB, rapat pleno terbuka KPU Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh satu anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yakni pihak terkait atas nama Hedi Ardia selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Pada saat pleno rekapitulasi berlangsung, saksi dari PKS melakukan protes terkait hasil perolehan suara Partai Nasdem di Dapil Jawa Barat 9 yang tidak sesuai, yaitu diduga terjadi pergeseran suara Partai Nasdem ke suara calon anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak terkait anggota KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Hedi Ardia langsung memerintahkan operator Sirekap KPU Provinsi Jawa Barat atas nama Respati Gumilar untuk segera diperbaiki. Bahwa setelah dilakukan perbaikan di hasil prop garis datar DPR tersebut di-print lalu diserahkan kepada para saksi yang hadir untuk dilakukan pengecekan, dan hasil pengecekan tidak ditemukan perubahan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, sebelum dilakukan penandatanganan tidak ada upaya teradu untuk melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang akan ditandatangani. Bahwa penandatanganan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam formulir model D hasil prop beserta DPR ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Jawa Barat dan saksi peserta pemilu termasuk saksi Partai Nasdem pada tanggal 19 Maret 2024, video bukti P5 dan T3. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa formulir model D hasil prop DPR yang telah ditandatangani oleh teradu dan pihak terkait KPU Provinsi Jawa Barat terdapat perbedaan perolehan suara Partai Nasdem pada daerah pemilihan Jawa Barat 9 untuk perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI nomor urut 5 sama Ujang B yang pada saat pleno rekapitulasi Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam formulir D hasil Kapko DPR, suara partai sejumlah 5.859 berubah menjadi 1.844, sedangkan suara calon anggota DPR nomor urut 5 atas nama Ujang B dari 10.658 suara berubah menjadi 14.673 suara. Bahwa pihak terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat baru mengetahui peristiwa tersebut setelah ada pelimpahan laporan dari Bawaslu RI yang dilaporkan oleh Syarif Hidayat dan Alam Yusuf yang keduanya merupakan saksi pengadu yang melaporkan terkait dugaan tindak pidana pemilu. Bahwa laporan tersebut dilimpahkan setelah tahapan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat nasional dan sudah disertai dengan kajian awal dari Bawaslu RI. Atas pelimpahan laporan tersebut, pihak terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat meregistrasi laporan dengan nomor 002 dan seterusnya dengan pelapor atas nama Syarif Hidayat dan nomor 003 dan seterusnya dengan pelapor atas nama Alam Yusuf. Setelah itu, pihak terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan rapat pleno dan menyusun timeline klarifikasi. Bahwa pihak terkait melakukan klarifikasi kepada teradu inkasu terlapor atas nama Umi Wahyuni, pelapor Syarif Hidayat dan Alam Yusuf inkasu saksi pengadu serta ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pihak terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan kajian akhir. Hasil dari kajian akhir tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai tindak pidana kelalaian dan tidak memenuhi unsur pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yaitu anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah, sehingga terhadap laporan akuo tidak dapat diajukan ke tahap penyidikan. Menurut keterangan pihak terkait anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat atas nama Saiful Bahri, bahwa pada saat klarifikasi dilakukan, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap berita acara pleno milik pelapor dan disandingkan dengan milik pihak terkait Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
bahwa secara faktual ditemukan perbedaan antara model D Kabko DPR dengan model D Prop DPR, tetapi tidak diketahui siapa yang melakukan perubahan tersebut. Secara keseluruhan perolehan suara sama, akan tetapi suara Partai Nasdem berkurang dan suara calon anggota DPR RI tertentu bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diserahkan oleh pengadu terdapat perubahan pada D hasil Kapko DPR dengan D hasil Provinsi DPR, yaitu suara Partai Nasdem pada model D hasil Kapko DPR Kabupaten Sumedang sebanyak 51859 suara, sedangkan suara calon anggota DPRD Partai Nasdem nomor 5 Dapil Jawa Barat 9 atas nama Ujang Bay sebanyak 10568 suara. Pada model D hasil Provinsi DPR Provinsi Jawa Barat, suara Partai Nasdem di Kabupaten Sumedang berkurang sebanyak 4015 suara menjadi 1844 suara, dan suara Ujang Bay bertambah sebanyak 4015 suara menjadi 14673 suara. Pide bukti P5. Sehingga perubahan suara pada rekapitulasi tingkat Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan suara Ujang Bay di Dapil Jawa Barat 9 semula 27531 suara menjadi 31546 suara. Sehingga Ujang Bay menjadi ranking 1, sedangkan pengadu yang mendapatkan suara terbanyak 30743 menjadi ranking 2. Ulang, memutuskan. 1. Mengabulkan pengaduan teradu untuk sebagian. 2. Saya ulang, mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian putusan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedi Lugito selaku Ketua, merangkap anggota Y. Kristiadi, Ratnati Pitalulu, Idewa Kadewiarsa Rekasandi, Muhammad Yohalansyah, dan Toto Haryono masing-masing selaku anggota pada hari Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 bulan Desember tahun 2024 oleh Y. Kristiadi, Idewa Kadewiarsa Rekasandi, dan Muhammad Yohalansyah masing-masing selaku anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.